Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tri Wahyu Purnomo, dosen Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Seni Musik, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang bersifat wajib diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan perincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pendidikan Seni Musik diantaranya: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis terhadap unsur-unsur musik dan fungsinya terhadap perkembangan karakter peserta didik. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai beberapa instrumen seperti recorder dan pianika yang berfungsi sebagai media pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan strategi dan metode pembelajaran inovatif dalam ruang lingkup pendidikan seni musik. Yang keempat, mahasiswa mampu memainkan alat musik dalam bentuk ensemble musik sekolah. Yang kelima, mahasiswa mampu merancang pertunjukan musik sekolah sebagai wadah apresiasi peserta didik. Sebagai mata kuliah yang berfungsi dalam mengasah mengenai pemahaman dan aspek keterampilan bermusik, mata kuliah Pendidikan Seni Musik menyajikan materi mengenai konsep teori musik dan implementasinya terhadap instrumen musik melodis dan non-melodis untuk kebutuhan komposisi musik yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah dasar. Materi kajian pada mata kuliah ini terdiri dari pemahaman teori dan juga aspek keterampilan teknik bermain musik yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dasar. Dalam aspek pengetahuan, mahasiswa juga dibebankan untuk dapat memahami literasi penulisan notasi musik yang diaplikasikan ke dalam software musik. Selanjutnya, setiap kegiatan praktik instrumen musik cenderung dilakukan dalam bentuk ensemble. Hal ini bertujuan untuk mengasah rasa musikal dan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, dan tingkah rasa peserta didik dalam melakukan kegiatan praktik bersama. Berikut merupakan materi pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik. Yang pertama, pengantar perkuliahan. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur musik seperti tempo, ritme, nada, melodi, timbre, harmoni, dan ekspresi. Yang ketiga, literasi notasi dan aplikasinya ke dalam pola ritme sederhana. Yang keempat, perkusi dengan metode ORF. Yang kelima, interval dan melodi serta aplikasinya pada instrumen recorder. Yang keenam, identifikasi chord dan aplikasinya pada instrumen pianika. Yang ketujuh, ensemble sejenis instrumen recorder. Yang kedelapan, transkrip melodi dan chord pada software Sibelius. Yang kesembilan, ensemble campuran. 10, bernyanyi. 11, paduan suara. 12, memainkan lagu nasional. 13, memainkan lagu tradisional. Dan yang terakhir, komposisi musik sekolah. Berdasarkan tujuan kurikulum outcome based education, maka seluruh materi yang tercantum pada perencanaan perkuliahan Pendidikan Seni Musik terintegrasi dengan hasil penelitian dan hasil pengabdian yang mengacu kepada capaian pembelajaran. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mempunyai keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan, sehingga tercipta figur yang kompetitif dan memiliki kompetensi relevan. Untuk teknis perkuliahan, sesuai dengan surat edaran Rektor Universitas Negeri Medan tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa transisi menuju endemik, maka proses pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 dapat diselenggarakan dalam bentuk hybrid learning, di mana untuk perkuliahan dengan konsep teoritik dapat dilaksanakan dengan metode daring dan mata kuliah dengan capaian praktikum dapat dilaksanakan secara daring dan luring. Pada mata kuliah Pendidikan Seni Musik, untuk penyampaian materi teoritik yang dilakukan secara daring, maka proses perkuliahan menggunakan beberapa software, diantaranya
Zoom untuk kebutuhan virtual meeting, dan Google Classroom untuk kebutuhan penugasan mahasiswa. Untuk memperkuat literasi musik, maka pada mata kuliah ini saya juga menggunakan software Sibelius yang berfungsi untuk membantu mahasiswa dalam memahami notasi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat menciptakan beberapa materi atau lagu sederhana yang nantinya dapat digunakan sebagai materi ajar di sekolah dasar. Untuk stimulus penciptaan komposisi musik sederhana, maka pada mata kuliah ini, mahasiswa juga diberikan keterampilan dalam menggunakan aplikasi Fruity Loops Studio Mobile sebagai alternatif dalam menciptakan komposisi musik sederhana yang sesuai untuk kebutuhan pembelajaran sekolah dasar. Untuk aspek praktikum, pada mata kuliah ini, mahasiswa menggunakan beberapa alat musik sederhana yang sesuai untuk kebutuhan sekolah dasar seperti recorder dan juga pianika. Sesuai dengan kebutuhan penugasan team-based project, maka proses praktikum pada umumnya dilakukan dalam bentuk ensemble atau bermain bersama, di mana hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengasah karakter, kerjasama, disiplin, dan membangun interaksi sosial. Terdapat 3 metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan. Di antaranya, metode ceramah untuk memberikan pemahaman terhadap konsep teori. Metode ini bertujuan untuk membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa melalui pembahasan beberapa kasus dan permasalahan seputar pendidikan seni musik, sehingga mahasiswa terbiasa untuk dapat berpikir kritis dan menciptakan beberapa solusi yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Selanjutnya, yaitu metode demonstrasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman empiris kepada mahasiswa dalam memainkan beberapa instrumen musik dan juga berolah vokal yang benar. Metode selanjutnya yaitu penugasan dalam bentuk proyek. Sesuai dengan kebutuhan penugasan berbasis case method, maka mahasiswa diminta untuk dapat menganalisis mengenai permasalahan implementasi pembelajaran musik di sekolah, dan selanjutnya dapat memunculkan solusi dalam bentuk sajian pertunjukan musik maupun alternatif pembelajaran musik yang efektif. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya selalu menggunakan slide presentasi untuk menyampaikan materi yang didampingi dengan buku ajar yang sesuai dengan kebutuhan FPS. Dalam pembelajaran praktikum, saya mempersiapkan modul praktikum instrumen musik sebagai panduan mahasiswa dalam berpraktek. Agar proses praktek menjadi lebih menarik, maka saya menggunakan instrumen iringan seperti gitar dan keyboard agar mahasiswa memiliki kepekaan ritmis dan melodis yang baik. Sedangkan untuk sistem penilaian akhir, pada program ini adalah 5% untuk kehadiran dan keaktifan perkuliahan, 20% untuk UTS, 25% untuk UAS, dan 50% untuk tugas portofolio yang merupakan gabungan dari penugasan case method dan team-based project. Berikut saya tampilkan video proses perkuliahan untuk mata kuliah pendidikan seni musik. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas mengenai materi tentang pengantar perkuliahan seni musik ya. Nanti di hari ini kita juga akan menjelaskan mengenai beberapa bentuk pokok materi seperti unsur-unsur musik, pengenalan ritme, dan juga aplikasinya ke dalam instrumen recorder. Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa untuk pembelajaran seni ini merupakan mata kuliah pilihan yang bersifat wajib ya. Jadi teman-teman yang semester ganjil sekarang ya, tapi harus berkewajiban untuk mengambil mata kuliah pilihan ini dan mata kuliah pilihan seni. Untuk tujuan perkuliahan, sebenarnya teman-teman sekalian, kenapa kita harus mempelajari seni musik untuk sekolah dasar? Karena kan kalian adalah calon-calon guru yang mana nantinya akan mampu berbagai bidang studi di dalam kelas ya, termasuk SPDP. Nah teman-teman sekalian untuk seni musik ya, kita lihat paradigmanya sekarang bahwa sebenarnya kebutuhan akan pembelajaran SPDP itu semakin kompleks ya di sekolah, di mana sekarang guru-guru tidak hanya memanfaatkan materi-materi dalam buku ajar saja, tetapi harus mampu untuk menciptakan materi sendiri ya. Salah satunya nanti bisa kita memanfaatkan software atau menggunakan instrumen untuk praktek siswanya di sekolah dasar ya. Oke, untuk mata kuliah ini teman-teman ya, untuk materi pertama ini beberapa tujuan pembelajaran sebenarnya kalian fokuskan. Yang pertama adalah untuk memahami berbagai macam unsur seni musik ya tentunya ya. Yang kedua, kalian bisa nanti untuk memahami tentang pola ritme, tentang literasi
berdoa. Berdoa sesuai dengan acara masing-masing. Selesai. Oke, baik. Sudah siap untuk kuliah ya semuanya ya? Harus bersemangat teman-teman ya. Jadi kalau sudah guru SD harus bersemangat. Oke, kita masuk di pengantar perkuliahan seni musik ya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke topik perkuliahan seni musik, ke seni musik secara khusus, kita harus mempelajari dulu bagaimana tentang fungsi musik secara konvensional ya. Nah, teman-teman sekalian, kita merujuk pada fungsi seni menurut teori Sedersono menyebutkan ada 3 fungsi seni dalam konteks masyarakat tradisional. Yang pertama yaitu seni sebagai media ritual, yang kedua seni sebagai hiburan pribadi, dan yang ketiga seni sebagai media tontonan dan presentasi estetik. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat untuk seni sebagai media ritual, kita lihat paradigmanya pada masyarakat tradisional pada saat sekarang ini juga banyak sekali aspek seni itu digunakan untuk media-media perayaan-perayaan adat ya, upacara-upacara tradisional banyak menggunakan konsep seni. Nah, yang kedua, ini seni sebagai hiburan pribadi. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat konteksnya ya, bahwa seni itu pada zaman dahulunya banyak sebagai bentuk pelipur lara, penyemangat hati gitu ya. Kalau di kampung saya di Sumatera Barat ya, sering banyak di kampung-kampung itu memainkan instrumen tiup namanya bansi ya. Setelah mereka beragam ke sawah ya, tiba-tiba mereka nanti di rumahnya melepas lelah memainkan bansi. Maka lagu itu apa? Agar menghibur dirinya, melepas lelah ya, untuk sebagai pengingat di kampung halaman gitu ya. Jadi itu fungsinya seni sebagai hiburan pribadi. Nah, seperti nanti teman-teman ada fungsi seni dalam konteks masyarakat modern. Nah, seiring perkembangan zaman ya, jadi seni itu sekarang sudah bergeser ya. Tadi sebagai media ritual, sebagai bentuk hiburan diri dan presentasi estetik, sekarang lebih berkembang lagi. Yang pertama ada sebagai ekspresi dan aktualisasi diri namanya ya. Nah, kalian tahu sekarang orang bikin konten seni gampang ya. Nah, kalian pernah dengar ada lagu Mawang ya? Yang gimana lagunya? Nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, kalau dalam bentuk estetika musik itu tidak kelihatan ya estetika, tetapi viral kan, banyak yang tonton. Oleh karena itu sekarang seni dianggap sebagai bentuk aktualisasi diri saja, bahwa saya harus eksis loh, maka saya pinjam konten seni untuk bisa saya eksis. Gak perlu bagus, gak perlu oke ya, yang penting itu bisa viral ya. Jadi itu adalah bentuk seni lebih pada ekspresi diri saja sama aktualisasi diri, bahwa menunjukkan pada dunia bahwa saya ada di sini gitu ya. Selanjutnya aspek yang kedua ini menyangkut pada kita semua, yaitu aspek pendidikan ya, bahwa kita menggunakan aspek seni untuk pendidikan. Kita lihat sekarang ini bahwa di sekolah-sekolah sekarang mulai banyak menggunakan beberapa alat musik seperti recorder yang kami bawa ini ya, untuk kebutuhan praktek. Untuk apa sebenarnya? Sebenarnya bukan untuk mengajar siswa untuk ahli dalam hal bermusik ya, tetapi untuk apa? Bisa memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam berpraktek bersama, meningkatkan rasa siswa disiplin. Jadi kita gunakan konten-konten seni untuk mendidik siswa kita ya. Tidak hanya di seni musik, seni tari itu bisa, seni rupa bisa gitu ya. Yang ketiga, nah ini ada industri. Teman-teman sekalian, kalau kalian lihat ya teman-teman di TV ya, di media online banyak sekali kita lihat iklan-iklan. Contohnya ada iklan Coca-Cola. Setiap iklan pasti ada musik, ya kan? Ya, pasti ada desain. Ya. Itu semuanya ada mungkin bentuk teatrikal manusianya untuk melakukan koreografi. Nah itu semuanya itu termasuk adalah aspek seni ya, satu kebutuhan industri. Contohnya misalnya teman-teman ya, di musik Coca-Cola kalau misalnya nggak ada musiknya, bayang nggak durasinya yang nggak tertarik kan? Oke, jadi karena ada seni, pihak-pihak industri itu lebih bisa untuk memasarkan. Yang lainnya itu adalah seni sebagai bentuk seni terapi. Nah ini lebih bisa mungkin ya kalau misalnya di dunia di Eropa, di luar negeri itu sekarang sudah menggunakan aspek seni musik untuk kebutuhan seni terapi. Baik teman-teman sekalian ya, nah itu adalah bentuk pengantar untuk bagaimana fungsi seni dalam kehidupan manusia. Kita menurunkan sedikit ya, lebih spesifik aspek seni musik ya. Karena kita udah tadi kuliah seni musik. Oke, teman-teman sekalian, saya mau tanya, kira-kira musik itu apa? Musik itu apa? Boleh angkat tangan? Boleh ini? Musik itu apa? Ya, silakan apa? Musik itu alunan nada. Ada lagi kira-kira? Alunan nada. Kita dapat alunan nada. Ada lagi kira-kira? Musik itu bunyi yang memiliki ketukan. Musik itu bunyi yang memiliki ketukan. Kalau terus ada nada, ada ketukan.
ketukan tadi kita sudah dapat ya. Ada lagi kira-kira? Ada lagi yang mau mencoba menanggapi? Kira-kira musik itu apalagi selain tadi ada nada, ada ketukan, ada apa lagi? Ada tempo. Oke, baik. Ada tempo. Sudah banyak sudah mengerucut unsur-unsur seni musik ya teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan melakukan stimulus audio kepada kalian ya. Kalian silakan dengar ya. Nanti saya mau minta pendapat kalian kira-kira dari kedua audio itu kalian mendengarkan apa? Oke? Dan kira-kira tempatnya di mana? Bunyinya bunyi apa? Oke? Bisa ya? Oke, sebentar saya coba tunjukkan ya. Oke, ini audio pertama ya. Silakan nanti didengarkan. Ya, nanti saya akan mendengarkan sedikit aja ya. Oke, baik, itu audio pertama. Ya, ada yang mau menanggapi kira-kira itu bunyi apa ya yang kalian dengarkan itu? Ya, baik, silakan. Sepertinya Pak itu bunyi orang yang sedang masak sambil ngobrol. Oh, Suatu dapur. Gimana? Lagi masak sambil ngobrol terus? Ya, terus sambil motor masukkan kainnya ke dalam. Oke, masak ya, kita kasih masak. Ya, oke. Saudari Doni ya? Iya. Oke, ada lagi kira-kira buat pertama yang berbeda? Nah, silakan. Kayaknya itu lagi di dapur, terus ada yang cuci piring, ada yang masak sambil ngobrol juga. Terus salah satu dari anggota yang di restoran itu lagi duduk apa kayak orang-orang wisatawan itu untuk masuk ke restoran kayak gitu. Oke. Karena nama restorannya kayak restoran Jepang. Oh, restoran Jepang tuh imajinasinya udah luar biasa. Restoran Jepang bagus, oke, nggak apa-apa. Berarti kira-kira hampir sama gitu yang lain juga pendapatnya. Ada yang berpikir itu bunyi bengkel? Oke, baik, itu yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, ya, dari dua aktivitas audio yang kalian dengar tadi, ya, sebenarnya itu sumber bunyinya hampir sama, yaitu alat-alat di dapur. Sama-sama pakai kuali, sama-sama pakai ember, ya, sama-sama pakai ada botol, gitu ya kan. Jadi hampir sama medianya, ya, jadi peralatan dapur. Tapi di antara kedua tadi yang mana yang musik? Yang kedua. Kenapa? Karena ada tempo sama ketukan yang itu Pak. Ada ritmenya juga. Dia berkirama kan bisa enjoying iklannya ya, kayak gitu ya. Jadi walaupun bunyinya itu mungkin abstrak, tapi kita masih bisa untuk menikmati. Oke, kita tangkap ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang kedua itu dikatakan musik karena bisa dinikmati. Jadi sederhananya apa itu musik ya? Jadi dia berawal dari bunyi ya, tapi bukan setiap bunyi dikatakan musik. Jadi tadi ada bunyi seperti ini berbeda, bisa dari ember ya, bisa dari hujan. Nah, tetapi bagaimana bunyi yang abstrak itu bisa dikaitkan sebagai musik? Harus ada unsur-unsur musik. Ya, dari apa? Ada tempo, ritme, nada, melodi. Kalau nada ada lagi nanti bentuk dan sedekatnya digantikan dengan harmoni. Setelah dia dirangkum dengan unsur musik, barulah dia menjadi musik. Oke, sepakat ya? Kita sepakat. Tadi teman-teman, kita lanjutkan lagi ya lebih spesifik tempo. Nah, tempo ini adalah unsur utama dalam sebuah musik, dan di mana dia menjadi tiang atau fondasi. Nah, teman-teman, kalau di tempo diproyeksikan sebagai jam. Kalian pernah lihat seperti jam? Jalannya bagaimana? Kalau detik jam itu jalannya gimana? Oh, tetap kan? Bukan kayak gini kan? Ya, konstan ya. Ya, jadi tempo seperti itu. Tempo adalah ketukan yang stabil, tetap, konsisten, teratur, dan tidak berubah. Jadi kedua, saya mau menentukan sesuatu. Kita mau tebak lagu dulu ya. Mau tebak lagu? Konteksnya lagu anak A. Ya, yang tahu angkat tangan ya. Saya hanya angkat tangan. Ya.
bagaimana usaha kita untuk meneraturkan bunyi agar satu ketukan dan ketukan yang lain menjadi berbeda. Ya, paling biasa gitu kan? Ada bedanya? Ada bedanya? Oh gini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada bedanya? Dari suara saya ya, karena saya masing-masing ketukannya saya atur frekuensinya sehingga ketukannya berbeda antara ketukan satu dengan ketukan yang lain ya. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya ini ada timbre. Teman-teman timbre ya. Nah, kalau saya menyanyikan lagu Naik-naik Puncak Gunung dengan alat musik pianika, sama nggak bunyi dengan alat musik recorder? Beda. Mungkin pianika lebih berat bunyinya ya. Kalau recorder lebih tinggi ya. Karena apa? Setiap alat musik itu punya namanya timbre atau warna suara ya. Jadi walaupun melodinya sama, tapi dimainkan dengan alat musik yang berbeda, maka akan menghasilkan warna bunyi yang berbeda. Baik. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk unsur seni yang paling kompleks yang terakhir ada namanya harmoni. Ini teman-teman kestabilan dan juga proporsional yang pas antara semua unsur itu menghasilkan bunyi yang sangat menarik, namanya harmoni. Oke, baik. Ini untuk nah, kita masuk di bagian musiknya, namanya koordinasi musik. Oke. Teman-teman pernah lihat yang seperti itu kira-kira? Ini namanya apa? Ya. Nilai ketukan dalam satu bab. Oke, kalau sudah ada tadi bisa dihitung ya kan? Oke, baik. Teman-teman, ini namanya adalah tanda di ya, jadi tanda birama itu ada dua teman-teman ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, untuk angka yang di atas, dipahami konsepnya ya, menunjukkan jumlah ketukan di dalam satu bar. Bar itu bisa disebut sebagai birama. Bar itu yang mana? Nah, yang kayak kamar-kamar ini ya, ini namanya bar ya. Pernah lihat di musik kan? Misalkan ada garis-garis ya, tapi ini dia baru seperti ini, namanya bar. Bar 1, bar 2, bar 3, bar 4. Berarti di dalam satu bar ini, kalau dia 4 di atasnya, jumlah ketukannya berapa? 4. Jumlah ketukan ya, bukan jumlah not, tapi jumlah ketukan. Oke, berarti saya mau beberapa orang ya ke depan ya. Orang mungkin boleh satu orang. Salah tidak apa-apa, nanti kita ya. Silakan. Ya, silakan. Ayo. Ini saya perjelas dulu ini ya, biar kelihatan garisnya. Oke, ya. Masih pakai contekan yang keempat ya, bukan contekan yang keempat. Dua aja, jangan banyak-banyak ya. Nanti kasih kesempatan yang lain, Pak, saya belum ya. Oke, baik, terima kasih. Ada 2 bar lagi, silakan. Yang mau? Yang lebih simpel. Oke, baik, terima kasih. Kasih pos dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman kita uji ya, ya. Ini berapa itu? 2, 1,5. Kenapa bisa kayak gini, Pak? Kan ini kan nggak ada di sini. Berarti ini yang setengah tambah setengah boleh ditulis di sambung. Ya, paham ya? Ini setengah tambah setengah 1. 2 tambah 1 3. Oh, ini 1,5 2. Ini berapa? Betul ya? Ini berapa tuh? 2, 1. Betul?
ya. Ini juga udah pas ya teman-teman. Kita coba nanti lihat penugasan. Yang ini ada tugas kalian di sini ya teman-teman ya. Nanti silakan untuk bikin note di tanda bilangan 6/8 dan 3/4. Nanti silakan untuk masukkan ke Google Classroom ya. Saya sudah bikin penugasan di sini. Nanti silakan dimasukkan kodenya. Sini ada tugasnya nanti dimasukkan. Oke, Kak? Baik, sekarang kita coba reduksi ke recorder teman-teman ya. Nah, ini adalah disuruh record. Jadi teman-teman untuk recorder ya. Kita implementasikan sudah ada dua-nya untuk semua. Ini-nya buka satu ya. Coba mana recorder semuanya? Angkat. Iya, oke. Nah, ada recorder yang mana punya semua ya. Luar biasa. Ya, kita coba ya. Do-nya nanti 2, 3 yang lembut. Dari do tinggi ke do rendah, 1 ya, 2 tuh. Baik, nah teman-teman sekalian. Nah, untuk kalian di recorder sudah ada di sini ya. Kalau C-nya ada di garis satu pertama ya. D-nya nanti di sini ada space 1 dan selanjutnya ya. Nah, ini untuk implementasi notasi. Oke, baik teman-teman, sudah berlatih ya salah satu lagu tradisional tadi yaitu lagu Sigolempong, merupakan lagu tradisional dari Sumatera Utara yang nantinya juga bisa dijadikan sebagai materi ajar kalian di sekolah. Oke, saya akan coba iringi kalian untuk lagu Sigolempong ya. Jadi silakan untuk kita bermain bersama-sama ya. Mainnya tapi nanti kalau kita gitu 2 kali ya. Tadi masuk ya. Nanti masuk nanti bikin 2 kali. Saya dengan yang proses kalau saya bilang main ya. Baik, kali ini kita sudah membahas berbagai macam bentuk konsep pembelajaran ya. Baik juga tadi pengenalan mengenai bagaimana fungsi seni dalam kehidupan manusia, identifikasi unsur-unsur musik, dan bagaimana tadi pembelajaran itu ada implementasi dalam permainan recorder. Teman-teman jangan lupa nanti dimasukkan tugasnya ke Google Classroom ya, sudah saya akan lagi. Kita ketemu minggu depan. Semoga kita sehat selalu teman-teman semuanya ya, dan bisa melaksanakan tugas. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.